pushing cases and My name is Nalini Khatire. I'm a livestock. Observed an increase in cases. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifka Ramadhani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang ketuntasan dalam memahami variasi virus, konsep penyebaran, serta penanganannya. Topik ini sangat relevan, terutama setelah kita melewati masa pandemi COVID-19 yang membuka mata dunia betapa pentingnya memahami virus. Bukan hanya dari sisi medis, tapi juga sosial dan perilaku manusia. Virus bukan sekedar penyakit, tapi juga cermin dari hubungan antara manusia dan lingkungannya. Dengan memahami virus secara tuntas, kita bisa lebih siap menghadapi wabah di masa depan. Variasi virus. Virus merupakan agen mikrosofis yang hanya bisa hidup di dalam sel makhluk hidup. Strukturnya terdiri dari materi genetik berupa DNA atau RNA yang dibungkus oleh selumbung protein yang disebut kapsen dan kadang dilapisi selumbung tambahan dari lipid. Meskipun ukurannya kecil, virus punya kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dan bermutalasi. Proses mutalasi ini bisa membuat virus menjadi lebih menular, lebih berbahaya, atau justru melemah. Contohnya pada virus influenza yang setiap tahun berubah sehingga vaksin flu harus diperbarui secara berkala. Begitu juga dengan virus corona yang menimbulkan varian seperti Alpha, Delta, dan Omicron. Setiap varian memiliki perbedaan pada bagian spike protein yang membuat berbeda dalam tingkat penularan dan kemampuan menghindari sistem imun tubuh. Memahami variasi virus ini sangat penting bagi para peneliti agar dapat menentukan strategi pengobatan, vaksinasi, dan pencegahan yang lebih efektif. Konsep penyebaran virus. Penyebaran virus terjadi dengan berbagai cara. Beberapa virus menyebar melalui udara, misalnya influenza dan COVID-19. Ada juga yang menular melalui kontak langsung seperti HIV dan hepatitis B, serta virus yang menyebar melalui perantaran atau vektor, misalnya nyamuk pada kasus demam berdarah. Namun, penyebaran virus tidak hanya bergantung pada cara penularannya, tapi juga pada perilaku manusia dan kondisi lingkungan. Kepadatan penduduk, rendahnya kesadaran menjaga kebersihan, serta mobilisasi tinggi yang mempercepat penularan. Sebaliknya, kebiasaan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan vaksinasi bisa memperlambat penyebaran. Jadi, memahami konsep penyebaran virus bukan hanya soal biologi, tapi juga soal perilaku sosial dan tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Penanganan dan pencegahan. Berbeda dengan bakteri, virus tidak dapat diobati dengan biotik. Karena itu, langkah paling efektif adalah pencegahan. Langkah penanganan dan pencegahan yang umum dilakukan antara lain vaksinasi untuk menciptakan kekebalan tubuh terhadap jenis virus tertentu, perilaku hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan, menjaga pola makan, dan cukup istirahat. Isolasi dan karantina agar orang yang terinfeksi tidak menularkan virus ke orang lain. Tetapi antivirus untuk menekan kemampuan virus berkembang biak di dalam tubuh. Edukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menanggapi informasi kesehatan dan memahami pentingnya tindakan pencegahan. Selain itu, penanganan virus juga perlu dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Contohnya, dalam kebijakan vaksinasi massal, peningkatan fasilitas kesehatan, serta penelitian lanjutan agar sistem kesehatan semakin tangguh menghadapi ancaman virus baru. Kesimpulan. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa memahami variasi virus, cara penyebarannya, dan langkah penanganannya merupakan hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan.
Ketuntasan dalam memahami ketiga aspek ini membantu kita bukan hanya dalam menghadapi penyakit yang sudah ada, tetapi juga dalam mencegah dan menanggulangi wabah baru di masa depan. Pengetahuan ilmiah tentang virus harus diiringi dengan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap kesehatan bersama. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa mengambil keputusan yang lebih bijak, seperti menjaga kebersihan, mendukung vaksinasi, dan melawan informasi yang salah. Pada akhirnya, ketahanan suatu bangsa dalam menghadapi penyakit menular tidak hanya bergantung pada tenaga medis, tetapi juga pada peran aktif setiap individu dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungan. Mari kita jadikan pengalaman dari pandemi kemarin sebagai pelajaran berharga bahwa kerjasama, ilmu pengetahuan, dan disiplin adalah kunci menghadapi segala bentuk ancaman virus di masa depan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih udah menyimak, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.